22 anggota kelompokan penipuan dibebaskan bersyarat dari penjara Korea Selatan, dipulangkan tanggal 5 Juli dan segera dibekuk oleh polisi di bandara dan dimasukkan ke kantor Kejaksaan Taichung untuk diinvestigasi lanjut. 是韩国在境内首次查获诈骗集团，也是台韩首次合作的。 Kasus ini terjadi pada Desember 2017. Aparat kepolisian Taiwan bekerja sama dengan pihak Korea Selatan berhasil menggerebek markas besar kasus penipuan di Pulau Jeju, Korea yang khusus menargetkan warga Tiongkok sebagai korban dengan berhasil meraup lebih dari 14 juta dolar Taiwan. Polisi berhasil membekuk 51 orang Taiwan, 7 orang daratan Tiongkok, dan 2 warga Korea Selatan, total 60 orang. Pihak Tiongkok sebelumnya sempat meminta pihak Korsel untuk merepatriasi para pelaku ke daratan Tiongkok dengan alasan prinsip satu Tiongkok. Namun pihak kepolisian Korsel mengusung seluruh pelaku ke pengadilan setempat dan akhirnya diganjar hukuman penjara selama 3 hingga 10 tahun. Dari 55 pelaku warga Taiwan, ada 22 orang yang telah habis masa tahanannya atau bisa dibebaskan secara bersyarat. Pihak Korsel merujuk kepada kesepakatan saling membantu antara Taiwan dan Korea, maka merepatriasi para pelaku ke Taiwan pada tanggal 5 Juli. Pada kedua sisi lorong terowongan Gunung Pakwa, mengalir air yang terlihat jernih dan bening, terlihat menggiurkan tak kala musim panas. Namun CEO Taiwan Water Corporation mengingatkan, jika itu bukanlah sebuah mata air pegunungan yang manis menyegarkan. Di dalamnya mengandung banyak senyawa yang berbahaya bagi kesehatan tubuh, sehingga tidak layak untuk diminum. Pihak TWC menjelaskan jika di dataran tinggi Pakwa banyak areal untuk bercocok tanam, mulai dari hulu di Kabupaten Nantou yang memiliki kebun teh dan ladang nanas, semua pupuk dan obat pestisida akan mengalir turun dari sini seiring datangnya hujan, sehingga tidak layak diminum tanpa melalui proses pembersihan air. Dirjen Jalan Tol menyebutkan, banyak warga yang menyebut air tersebut berasal dari mata air pegunungan, tetapi sebenarnya adalah campuran air hujan di bagian hulu di Pakwa dan air resapan lainnya. Pipa air yang ada di parit ada yang diberikan penutupnya, ada juga yang dialihkan ke ladang buah dan lahan tanam setempat. Dirjen Jalan Tol menjelaskan karena hak penggunaan air dimiliki oleh 2 kabupaten, yakni Nantou dan Changhua, jika warga yang mengambil air tanpa mengganggu sarana prasarana umum, maka tidak dikategorikan melanggar, tetapi tetap mengingatkan warga jika air tersebut tidak layak untuk diminum. Padi di lahan sawah di Desa Senkang, Kabupaten Changhua yang telah siap untuk dipanen mendapat serangan hama wereng coklat. Lahan tanam terlihat banyak yang gundul, padi layu menguning bahkan banyak yang mati, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi para petani. Merujuk kepada data, hingga kini terdapat sebanyak 9 hektar lahan tanam yang diserang hama wereng coklat. Biasanya serangan didapati terjadi pada penanaman periode kedua, tetapi kali ini periode pertama sudah diserang. Petani setempat memperkirakan karena terjadinya perubahan iklim global, ditambah lagi dengan meningkatnya resistansi obat pada hama. Para petani yang menjadi korban berharap bantuan dari pemerintah. Namun Departemen Pertanian Pemkab Changhua menjelaskan hama wereng coklat bukanlah termasuk dalam kategori dana subsidi bantuan bencana alam. Untuk itu akan memberikan bantuan dengan memperkuat sistem pengendalian cocok tanam, bintek, langkah pencegahan hama agar dapat mengurangi resiko kerugian. Sebuah gedung salon tua berusia puluhan tahun tersembunyi dalam gang jalan di kota Hsinchu yang menemani perkembangan kota selama 40 tahun lebih, sehingga menyimpan banyak memori kenangan penting akan kota Hsinchu. Sekarang berpadu dengan program rekonstruksi inovasi kreatif budaya, mampu memberikan wajah baru gedung, sehingga memikat perhatian umum di tengah-tengah bangunan tua lainnya. 新旧融合，就是它有很多现代的那种很摩登的家具，可是它也有那种复古风情的那种家具。 Agar mampu mempertahankan wujud asli bangunan tua, para kreator juga mempertahankan dinding lapuk pada rumah tua, mengubahnya menjadi bagian keindahan kehidupan. Selain itu meminta 30-an kreator seni muda dari bidang kerajinan kaca, keramik, dan seniman pelukis cat untuk mengadakan pameran bersama. 保留原来的样貌，那甚至我们是用修旧如旧的这个手法，所以这整栋这个房子，大概我们70%-80%还是保留旧的样貌。我们也可以激励一些返乡青年来一起来把这一个旧城区的美好一起来让它再次的这个呈现出来。 Tim pelaksana menjelaskan melalui rekonstruksi ulang membentuk sebuah platform interaksi antar masyarakat, seni budaya kreatif dan warisan nenek moyang, menghidupkan kembali kawasan kuno ini.